Untuk susunannya kalian bisa lakukan pemberian tatakan untuk di bawahnya seperti di chamber pertama. Nah lalu langsung aja lu simpan medianya, bisa biologisnya bisa pakai bio. Halo semua, balik lagi di Eriko Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Kali ini gua akan bikin video tentang media filter, yang dimana video ini pernah gua upload tahun kemarin. Hanya saja video itu sekarang tidak ada dubbing suara gua karena ada sebuah pelanggaran yang gua lakukan ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya karena subscribe itu gratis. Jadi video ini sempat gua bikin tahun lalu. Kalau nggak salah tahun lalu pas awal-awal gua bikin channel tentang koi ini ya, gua bikin susunan media filter kolam koi. Nah, setelah monetisasi, video itu terkena pelanggaran hak cipta ya. Jadi dubbing gua, suara gua itu untuk menjelaskan media, susunan medianya itu dihapuskan ya, karena sebuah pelanggaran yang gue lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan bahas lagi tentang susunan media filter kolam koi ya bro ya. Nah, jadi kalian tonton saja sampai selesai videonya, jangan di skip biar lu ngerti, biar lu paham ya. Jadi apa-apa saja media filternya nanti gue tunjukin ya bro ya. Nah oke, sebelum gua bongkar susunan media filter kolam gua atau susunan media filter untuk kolam koi ya. Nah itu medianya berbeda-beda ya, nanti gua jelasin juga satu persatu. Yang penting susunannya benar agar kolam koi kita bisa jernih sepanjang tahunnya ya bro ya. Dan tentunya ikan-ikan bisa sehat hidup di kolam kita, bahkan tumbuh hingga jumbo-jumbo ya bro ya. Oke, gua langsung buka aja tutup chambernya. Bentar. Coba buka ini untuk nah itu. Lalu untuk chamber 1 gua buka dulu semua ya biar langsung enak ya. Gua akan jelasin satu persatu susunan media filter kolam koi ya bro ya, agar kolam kalian bisa jernih ya. Yang pertama, bak 1 itu wajib menggunakan mekanik. Mekaniknya apa aja bang? Mekaniknya lu bisa gunakan jaring nelayan atau menggunakan jepmet dan brass. Untuk susunannya, jika kalian menggunakan jaring nelayan seperti yang gua gunakan, kalian bawahnya tinggal pakai tatakan saja. Lalu susun media ini secara silang ya bro ya. Misalkan yang bawah tuh miring ke sini 1, 2, 3. Nah atasnya tuh ditumpuk 1, 2, 3. Nah gitu untuk susunannya jaring nelayan. Untuk brass biasanya bawahnya itu dikasih jepmet ya. Kasih jepmet, setelah tatakan itu diberikan jepmet, lalu atasnya pakai brass ya bro ya. Lalu atasnya pakai brass. Lanjut ke chamber kedua, kalian bisa langsung gunakan biologis untuk di chamber kedua. Cuman yang gua ini belum di upgrade menjadi biologis ya, masih menggunakan mekanis ya. Rencana gua juga akan upgrade ke biologis, jadi mekanisnya cukup 1 aja ya bro ya, karena pengolahan amoniak itu dilakukan oleh media biologis ya bro ya. Untuk susunannya kalian bisa lakukan pemberian tatakan untuk di bawahnya seperti di chamber pertama. Nah lalu langsung aja lu simpan medianya, bisa biologisnya bisa pakai biobol atau juga bisa pakai kristal bio atau MBBR ya, itu tergantung budget kalian ya bro ya. Nah untuk chamber selanjutnya sudah jelas dan sudah pasti harus menggunakan media filter biologis ya. Gua saranin kalau chambernya 5 macam gua ini. Yang terakhir kan di sini chamber pompa nih, mesin. Nah, 3, 4, 5-nya itu gua saranin lu gunain media biologis ya bro ya. Nah, karena untuk pengolahannya di sini tuh lebih banyak, lebih bagus untuk kualitas air di kolamnya nantinya gitu. Nah, kebetulan yang gua belum upgrade di chamber 2-nya masih menggunakan mekanis dan masih menggunakan jaring nelayan juga ya bro ya. Nah, tapi itu bukan sebuah masalah karena fungsinya sama saja dan kalian bisa lihat sendiri kolam gue tetap jernih
ya, tetap jernih, kualitas airnya tetap bisa gue jaga juga ya. Nah oke, kita lanjut ke chamber terakhir ya. Nah chamber terakhir itu bisa lu gunakan lampu UV untuk memaksimalkan filterisasinya ya bro ya. Jadi ketika air sudah terfilter, kotoran sudah terfilter, nah pasti ada aja tuh penyakit-penyakit yang tidak terolah di sini tuh akan masuk ke sini. Nah, lu kasih lagi UV untuk memaksimalkan dan untuk memastikan bahwa air yang masuk ke kolam melalui waterfall ini sudah benar-benar sehat atau sudah benar-benar bersih ya. Jadi ikan koi kita bisa lebih sehat juga tentunya ya bro ya. Nah oke, itu susunan media filter yang pada umumnya diterapkan pada kolam ikan koi ya bro ya. Oh hampir gua lupa, di waterfall ini bisa menggunakan oyster atau karang jahe ya bro ya. Untuk apa bang? Ini sebenarnya lebih fungsinya untuk pH buffer ya bro ya. Jadi untuk penyetabil pH ketika kolam lu berada di outdoor, terkena hujan, pH-nya turun akan distabilkan oleh oyster tersebut ya bro ya. Nah kayak gitu. Jadi apa? Semua medianya yang di kolam gua ini masih media-media ekonomis ya. Tidak ada media yang spesial. Namun susunannya kita tepat, arusnya juga tepat, akhirnya kolamnya bisa jernih. Bang, arus gimana maksudnya? Nah, jadi arus di kolam itu kita harus dibuat satu jalur agar perputaran air di kolam itu masuk ke chambernya itu bisa dimaksimalin ya. Jadi nggak ada yang nggak ada yang ngendap-ngendap di bawah lah istilahnya, nggak ada kotoran-kotoran yang ngendap di bawah. Nah, kayak gitu maksudnya bro ya. Jadi kolam koi itu harus dimaksimalkan dari semuanya, dari mulai arus, aerasi, mesin pompa harus dihitung dengan kapasitas kolamnya juga agar apa ya, agar ini maksimal ya bro ya hasilnya ya bro ya. Nah itu susunan media filter di kolam gua ya, yang pada umumnya susunannya itu adalah mekanis dan biologis saja ya bro ya. Nah untuk susunannya seperti yang tadi udah gua jelaskan ya kayak gitu. Untuk medianya itu terserah kepada pemilik kolam mau menggunakan media apa, yang budget berapa itu terserah kalian. Yang intinya semua proses ini dilakukan, susunan ini kita lakukan itu agar air di kolam bisa jernih dan sehat ya bro ya. Yang penting itu kan sehat dulu baru jernih. Nah jernihnya bonus maksud gue gitu. Banyak air jernih belum tentu sehat juga. Nah oke, gue bahas apa lagi ya, kayaknya udah ya. Karena sebenarnya pembahasan ini pernah gue bahas, pernah gue upload di tahun kemarin ya, di awal channel gua ini menayangkan video-video tentang kolam koi dan ikan koi. Hanya saja seperti yang tadi gue bilang, itu ada pelanggaran yang gue lakukan, akhirnya penjelasan atau susunan media yang udah gue jelasin itu tidak ada dubbingnya, hanya ada musik saja. Jadi gua review ulang, gua bahas ulang ya bro ya. Dan insya Allah pembahasannya lebih detail dari video yang sebelumnya, karena video sebelumnya itu gua pas awal-awal banget bikin channel YouTube tentang ikan koi. Jadi gua belum ngerti penjelasan harus sebanyak ini untuk durasi segini, gua belum ngerti waktu itu ya bro ya. Mohon maaf ya bro ya. Oke, untuk sekarang gue jelasin detail sekali. Jadi susunannya seperti ini, jalur per chambernya seperti ini. Terus pindah ke sini, ini jalur arus, jalur ke waterfall juga. Nah, seperti inilah ya. Kurang lebih kualitas air dengan media ini, dengan media di kolam gua ini yang belum gua maksimalin, kualitas airnya bisa lo lihat sendiri. Menurut gua udah jernih, tapi pasti ada yang lebih jernih dari kolam gua ini ya bro ya. Karena banyak juga yang sudah memaksimalkannya ya. Tapi minimalnya gue masih bisa merawat
air kolam gua ini ya. Jadi gua bisa berbagi pengalaman untuk bro-broku semua ya yang nonton video ini. Nah, oke. Kayaknya udah ya, cukup ya. Gua bahas susunan media filternya udah cukup detail, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya ya bro ya, khususnya penghobi pemula ya bro ya. Jangan sampai salah memilih media filter atau menyusun media filternya. Tidak usah banyak media, yang penting susunannya tepat ya bro ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari gua tentang susunan media filter ya bro ya. Kenapa gua bahas ini? Karena mungkin banyak penghobi baru yang belum paham susunannya seperti apa, makanya gua bahas lagi. Dan terutama pas gua scroll ke bawah, ternyata video yang sudah pernah gua upload tentang susunan media filter itu tidak ada penjelasannya sama sekali, hanya ada musik. Nah, jadi gua bikin ulang, gua jelasin ulang agar bisa bermanfaat untuk penghobi koi di Indonesia, khususnya yang pemula yang baru-baru main ikan koi. Ini susunan media filternya ya bro ya. Oke, gua rasa cukup. Semoga bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di next video. See you, bye bye.